Di masalah wudhu dari A sampai Z harus konsisten mengambil satu pendapat mazhab tertentu. Kalau Syafi'i ya Syafi'i semua, kalau Hambali ya Hambali semua ya. Kalau Maliki semua, jangan dicampur adukkan. Karena nanti akan menjadi mazhab baru, versi baru, pendapat baru. Ini malah justru melenceng jauh, menyimpang gitu. Kita hanya orang awam kok malah seenaknya sendiri, seenak jidat mencampur adukkan pendapat imam mazhab dalam satu masalah. Ini baru wudhu saja, belum yang lain gitu. Dalam masalah wudhu ada khilafiyah banyak dengan contohnya bersentuhan dengan lawan jenis. Syafi'iyah batal, kalau Hanabilah itu tidak membatalkan ketika sudah berwudhu. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi silahkan mau mengambil pendapat yang mudah, ringan, silahkan dari mazhab manapun. Yang penting tidak mencampur adukkan atau talfik dalam istilah fikih. Bahkan Imam Al-Qarafi dari mazhab Al-Malikiyah mengatakan secara tegas kebolehan bagi seseorang untuk beribadah dengan landasan pendapat ulama yang memang meringankannya. Tapi kemudian beliau memberikan syarat bahwa keputusannya mengambil pendapat yang ringan tersebut tidak membuatnya mengerjakan suatu amalan yang batil dan juga tidak sampai kepada praktek talfik. Talfik ialah praktek mengambil beberapa pendapat ulama mujtahid dalam satu urusan amal lalu mencampurnya sehingga melahirkan pendapat baru. Seperti dalam masalah wudhu, seseorang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i yang tidak mewajibkan mengusap seluruh bagian kepala. Akan tetapi ia mengambil pendapat Imam Ahmad bin Hambal yang tidak membatalkan wudhu jika bersentuhan dengan lawan jenis, yang sejatinya wudhunya itu batal menurut mazhab Asy-Syafi'iyah. Jadi yang terjadi itu justru ia membuat praktek wudhu versi baru yang belum pernah ada imam mujtahid mengatakan demikian. Ia justru membuat mazhab baru akhirnya. Intinya memang talfik itu membuat mazhab sendiri tanpa dasar yang jelas, hanya catut sini catut sana. Jadi ada ulama namanya Imam Al-Qarafi dari mazhab Al-Malikiyah atau Maliki ya, mengatakan bahwa boleh seseorang itu mengatakan atau boleh seseorang itu beribadah dengan landasan dari pendapat ulama manapun yang memang memudahkan, meringankan gitu. Yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu adalah mencampur adukkan pendapat para ulama dalam suatu masalah tertentu yang dalam istilah fikih dinamakan talfik. Jadi talfik itu adalah mencampur adukkan pendapat para ulama mazhab, ulama fikih, ulama mujtahid dalam sebuah masalah tertentu. Misalkan wudhu. Di wudhu misalkan seseorang mengambil pendapatnya mazhab Syafi'iyah gitu kan. Imam Syafi'i yang tidak mewajibkan mengusap seluruh bagian kepala ketika wudhu. Kemudian dia mencampurkan dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal dalam hal yang lain, misalkan ketika bersentuhan dengan lawan jenis. Dalam mazhab Syafi'i itu jelas bahwa membatalkan wudhu, tapi dalam mazhab Hambali itu tidak membatalkan ketika bersentuhan dengan lawan jenis. Ini kan mencampur adukkan dalam satu masalah atau masalah wudhu. Di masalah wudhu dari A sampai Z harus konsisten mengambil satu pendapat mazhab tertentu. Kalau Syafi'i ya Syafi'i semua, kalau Hambali ya Hambali semua ya. Kalau Maliki semua, jangan dicampur adukkan. Karena nanti akan menjadi mazhab baru, versi baru, pendapat baru. Ini malah justru melenceng jauh, menyimpang gitu. Kita hanya orang awam kok malah seenaknya sendiri, seenak jidat mencampur adukkan pendapat imam mazhab dalam satu masalah. Ini baru wudhu saja, belum yang lain gitu. Dalam masalah wudhu ada khilafiyah banyak dengan contohnya bersentuhan dengan lawan jenis. Syafi'iyah batal, kalau Hanabilah itu tidak membatalkan ketika sudah berwudhu. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi silahkan mau mengambil pendapat yang mudah,
ringan silahkan dari mazhab manapun, yang penting tidak mencampur adukkan atau talfik dalam istilah fikih.